Selama tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu sekitar ada 251. Kalau untuk yang scam modusnya itu tadi yang online scam sama judi online ya, Myanmar, Kamboja. Jadi dari 251 itu ada 52 yang WNI yang berhasil dipulangkan ya, hasil penyekapan. Pesannya sebenarnya gini, Kamboja itu sama Myanmar itu juga bukan negara tujuan penempatan menurut Dirjen Kemenaker. Jadi harusnya sih dari awal sudah tahu bahwa kalau bukan negara tujuan penempatan mestinya tidak ada peluang untuk bekerja di sana untuk sektor tersebut gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini bersama Raufa ada Bapak Karol, ada Bapak Pius, dan Bapak Suyoto juga. Bapak Karol dari Balai Pelayanan dan juga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Pius dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Suyoto dari BP3MI ya Pak. Oke, kali ini kita akan membahas terkait fenomena ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sendiri. WNI kita berada di luar negeri yang terjaring ataupun terkena kasus penipuan yang awalnya warga negara Indonesia kita di sini ditipu oleh penyalur ketenaga kerjaan yang ilegal, lalu di sana mereka menjadi online scammer ataupun penipuan daring tersebut. Nah Pak, dari Bapak Pius sendiri Pak, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Apakah memang sudah sering sekali terjadi atau baru pada saat ini saja Pak? Terima kasih Bu Ropa. Masalah PMI non prosedural ini sudah lama terjadi karena memang menjanjikan bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Karena di dalam negeri memang terkendala dengan lapangan pekerjaan yang belum bisa maksimal diciptakan oleh pemerintah. Tapi dalam hal penciptaan lapangan kerja kita berusaha untuk memaksimalkan. Dari Dinas Ketenagakerjaan kita sudah melaksanakan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran yang sudah kembali dari luar negeri ke Indonesia. Kita sudah memfasilitasi mereka berusaha. Tapi terkait dengan PMI non prosedural yang bermasalah di luar negeri, data di kami dari Dinas Ketenagakerjaan memang PMI ada beberapa jenis menjadi non prosedural. Yang pertama itu mereka resmi dari sini berangkat ke Malaysia melalui perusahaan penempatan kita BP3MI yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, terdaftar juga di BP3MI. Setelah sampai di sana baru mereka non prosedural, mereka lari dari majikan. Yang kedua memang ada dari sini oknum yang mengatasnamakan PT untuk merekrut mereka dan dijanjikan mereka bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, penghasilannya lumayan, jaminan kesehatannya bagus. Jadi mereka teriming-iming itu dengan proses cepat karena dari P3MI memberangkatkan ke sana ke Malaysia membutuhkan waktu bisa sampai 8 bulan gitu. Jadi calon-calon pekerja kita ini yang tidak sabar dan mereka ingin instan bekerja di luar negeri. Nah, jadi mereka tertipu dengan oknum dari perusahaan, bukan perusahaan P3MI, di luar itu Pak. Ada perusahaan yang mengatasnamakan bahwa mereka bisa menempatkan di sana. Itu yang sering terjadi. Untuk Bapak Karol sendiri Pak, terkait kasus ini sudah seberapa banyak terjadi sepanjang tahun 2022 atau 2023 ini Pak? Kalau ya terima kasih Mbak Raufa. Kalau dari data yang pernah masuk ke BP2MI baik pusat maupun ini yang kita terima dari pusat maupun yang ada di BP3MI selama tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu sekitar ada 251. Kalau untuk yang scam modusnya itu tadi yang online scam sama judi online ya, Myanmar, Kamboja. Jadi dari 251 itu ada 52 yang WNI yang berhasil dipulangkan ya, hasil penyekapan. Jadi
Cukup banyak sih, Pak. Cukup banyak, dan dari Sumatera Utara kalau tidak salah 54 warga Sumatera Utara sama 2021-2022. Oke Pak, untuk penyalur tenaga kerja ini kan berarti ilegal gitu ya kan Pak? Yang membawa mereka ke luar negeri lalu dipekerjakan namun ditipu, yang awalnya diiming-imingkan dengan gaji yang besar gitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait penyalur tenaga kerja ilegal ini? Sebenarnya kalau penyalur tenaga kerja ilegal ini, kalau tadi seperti disampaikan Pak Pius, memang ada yang mengatasnamakan P3MI. Kalau P3MI ya mungkin saya rasa ini ya, tapi ada yang mengatasnamakan P3MI atau memang mereka memang sudah punya jaringannya ya di luar negeri, sehingga mereka bisa dari jaringan ini, mulai dari di sini sampai di negara tujuannya pun sudah ada orang-orang yang mengatur atau membereskan, sehingga sampai warga negara Indonesia itu sampai ke sana, calon-calon pekerja ini. Yang jelas pasti dari iming-iming gaji besar, terus juga ya tadi itu mungkin dalam setahun bisa terus mudah berangkatnya pula kan, Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat ini, dan ini memang sudah diatur sampai di negara tujuan penempatan. Mungkin pesannya sebenarnya gini, Kamboja itu sama Myanmar itu juga bukan negara tujuan penempatan menurut Dirjen Kemenaker. Jadi harusnya sih dari awal sudah tahu bahwa kalau bukan negara tujuan penempatan mestinya tidak ada peluang untuk bekerja di sana untuk sektor tersebut gitu. Oke Pak, Sobat Orbit pasti juga ingin tahu kenapa sih Pak penyalur tenaga kerja ilegal ini tetap bisa eksis gitu Pak? Mungkin Pak Pius bisa bantu untuk menjelaskan itu. Kalau misal tentang perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal, ini seperti saya bilang tadi bukan perusahaan mengatasnamakan perusahaan. Apapun pasti mereka mencari celah, karena keinginan masyarakat kita bekerja di luar negeri sangat besar. Jadi itu jadi pintu masuk mereka. Jadi ini bisa menghasilkan bagi kita. Akhirnya seperti salah satu contohnya kami tahun 2022, kalau nggak salah 20 Agustus kemarin ada yang ke Kamboja diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu. Tapi asal mereka itu dari Jawa semua. Jadi ada 212 yang mereka mau berangkatkan dengan mereka mengatasnamakan mereka mau wisata rohani. Jadi setelah koordinasi notifikasi kami dapat dari Kemenlu ke BP3MI teruskan ke kami, dan BP3 bersama kami BP3MI dengan ketenagakerjaan berkoordinasi dengan imigrasi Bandara Kuala Namu. Jadi di sana itu kita minta supaya ditunda dulu berangkatnya, kita periksa dulu. Dan memang diwawancarai di dalam keberangkatan itu mereka mengatasnamakan mau wisata rohani. Jadi kita melihatnya wisata rohani kalau di Kamboja berarti Buddha ya. Jadi ternyata yang di dalam pesawat itu yang mau berangkat itu berbagai ragam agama, ada Hindu, ada Katolik, ada Kristen. Jadi dari situ kecurigaan kita. Akhirnya kita batalkan dan kita giring, kita laporkan ke Polda datang menjemput dan diperiksa di Polda selama kalau nggak salah 3 minggu, saya rasa 3 minggu, dan mereka sudah didapatkan itu pelaku kalau TPPO nggak, pelaku yang mengiming-imingi mereka bekerja di Kamboja itu. Jadi itu dasarnya sebenarnya, mereka pengen bekerja dan diambilnya situasi. Jadi kalau mau menindak itu susah kita tindak, karena masyarakat ingin ada ya celahnya. Tapi kalau bisa memang kita harus kerjasama dengan imigrasi nih, sebenarnya di imigrasi, karena seperti Bapak Harold bilang tadi, Kamboja itu bukan daerah penempatan. Jadi gampang sebenarnya di imigrasi itu, kalau memang yang mau berangkat itu muda-muda ya harus kita curigai, karena di sana memang yang muda-muda dicari. Nggak mungkin lah seperti tadi wisata iman tapi berbagai agama. Tapi kalau tadi Buddha semua itu mungkin, atau ke Arab Saudi misalnya mau wisata iman atau umroh tapi agama saya Kristen atau agama si Buddha, kan nggak mungkin, pasti ada sesuatu di situ. Harusnya kita kerjasama dengan imigrasi. Di imigrasi lah kuncinya, karena sekarang udah beralih dari dulu di Tanjung Balai pemberangkatannya ke Malaysia, sekarang udah terang-terangan di bandara.
udah makin berani mereka, udah mulai beralih dari laut, dari udara, gitu. Oke Pak, tapi untuk model perekrutan sendiri yang ada di Instagram dan juga media sosial lainnya, itu memang tidak bisa dicegah Pak? Yang selama ini memang kita nggak sampai ke kita informasi dari Instagram perekrutan mereka. Tapi gini, kita dari Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan kegiatan, kami libatkan juga BP3 ini, kita melakukan sosialisasi, kita turun ke bawah, kita libatkan karena perlindungan PM ini salah satunya ujung tombaknya di pemerintah desa. Jadi kita udah mulai melakukan itu supaya desanya itu kan pasti informasi si masyarakatnya tahu ini mau berangkat nih warga saya, dia supaya kepala desanya proaktif menanya mau kemana, PT mana yang memberangkatkan itu. Jadi kami mulai bergerak ke desa sekarang, bukan lagi kami ke dinas-dinas kabupaten kota. Jadi kami udah kerjasama dengan BP3 ini. Mungkin di tahun ini kami ada melaksanakan itu, tapi tidak mampu kami untuk langsung di 33 kabupaten kota kita. Jadi beberapa kabupaten kantong-kantong PMI yang kita sasar. Misalnya di Asahan, Tanjung Balai, Langkat, Deli Serdang. Itu. Jadi itulah yang mulai kami bangun untuk mengatasi pemberangkatan PMI kita yang ilegal ini. Oke, Bapak Suyoto sendiri Pak, terkait pekerja migran Indonesia sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali SDM kita yang terjebak bahkan dari tingkat menengah ke atas pendidikannya, Pak. Bagaimana sih Pak bisa SDM kita dengan mudahnya terjebak pada perekrutan ilegal seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk pencegahan yang kita katakan tadi SDM-nya kurang, ini kita nantinya banyak sudah kita di Snaker Kabupaten Kota sudah kita sosialisasikan bahwasannya memang kalau keberangkatan itu harus terdaftar di kabupaten kotanya masing-masing. Jadi tergantung dengan pekerja migrannya sendiri apakah mereka ingin berangkat melalui prosedur atau ingin berangkat dengan instan. Ini yang kita masih kekhawatiran kita untuk mencegah mereka keberangkatan yang non prosedural. Oke Pak, Pak Karol sendiri Pak, pada sampai saat ini sendiri kita tahu bahwa pekerja migran Indonesia sendiri sudah ada yang terjebak di sana dan berusaha untuk dipulangkan Pak. Sejauh sampai saat ini Pak, bagaimana peran BP3MI untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, jadi beberapa minggu terakhir ini juga banyak banget yang lagi menunggu dipulangkan, bahkan yang sudah masuk pengaduannya ke Pak Yoto di kantor kita. Dan memang yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya menelusuri keluarganya dulu. Mungkin ada yang pernah kontak dengan keluarganya di Sumatera Utara, minta dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan nanti baru kita kontak juga dengan KBRI di sana. Kalau kayak kemarin ada satu contoh, mungkin belum tahu keberadaan si PMI-nya di sana, ternyata 2 hari yang lalu ya Pak Yoto ya, sudah dia bertemu dengan KBRI dan nanti tinggal proses pemulangan, mungkin dalam waktu beberapa, karena ada prosedur-prosedur yang harus dilengkapi dulu sebelum dipulangkan ke Indonesia lagi. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya setiap ada berita viral atau berita apa yang minta tolong melalui TikTok, ya kita langsung kontak ke KBRI, KJRI ataupun ke Dinas Kabupaten Kota sehingga untuk sama-sama ditelusurin bareng, kerjasama ditelusurin bareng sampai nanti mungkin mereka datang ketemu di KBRI atau KJRI. Kalau sudah terjebak di sana Pak, dan juga sudah ditempatkan di sana, namun juga ditipu, apakah ketika mereka melapor untuk ingin dipulangkan gitu Pak ke Indonesia, apakah kita dengan mudah Pak untuk menarik mereka dipulangkan atau ada prosedurnya lagi Pak? Ada prosedurnya lagi dan tidak dengan mudah. Mungkin nanti bisa tambah Pak Pius juga. Jadi memulangkan juga harus ada prosedurnya juga. Jadi kan juga KBRI ataupun KJRI di sana juga kita kan punya bekerjanya juga pasti mengikuti aturan negara-negara tujuan sana, sehingga melakukan pemulangan atau melakukan penggerbekan di tempat-tempat yang disekap itu juga kan memerlukan kerjasama dengan kepolisian setempat atau itu. Jadi ada prosedur-prosedur yang mungkin mesti dilalui dan itu saya yakin sudah dikerjakan dengan baik oleh KBRI maupun KJRI di sana. Oke Pak Pius, gimana Pak untuk memulangkan kembali Pak?
Terima kasih dari untuk memulangkan mereka setelah masuk ke negara orang, sama seperti kita masuk ke rumah orang tanpa izin, kita harus lapor polisi. Pasti kita proses seperti itu. Jadi warga negara kita yang masuk ke negara orang, tujuannya bekerja, kan ada aturan untuk bekerja di sana. Jadi itu mereka tidak punya dokumen, mereka akan ditangkap dulu, dan didata, dan setelah didata nanti pasti diberitahukan ke perwakilan negara kita di sana. Jadi yang mengurus di sana itu perwakilan negara kita. Perwakilan negara kita menginformasikan ke daerah asal mereka masing-masing. Misalnya ke Sumatera Utara, dikirimlah ke BP3MI datanya. Tolong ditelusuri keluarganya. Ini si Anu sudah ditangkap di Myanmar atau di Kamboja atau di Malaysia. Jadi mereka dalam proses, pasti negara kita di sana, perwakilan kita pasti gimana caranya supaya mereka tidak dihukum. Kalau bisa dipulangkan langsung, tapi tetap harus mengikuti prosedur. Ada yang misalnya pidananya, karena seperti di Malaysia ada pidana imigrasinya, mereka harus dipenjara dulu, melanggar undang-undang itu. Misalnya dokumennya tidak lengkap, penjara. Ada yang tergantung, ada yang 3 bulan, ada setahun, ada 8 bulan. Setelah dipenjara dihukum, baru mereka dipulangkan melalui kedubes kita lah yang menghubungi kita ke sini. Jadi kalau kami di Snaker sama BP3 ini, kita menunggu kepulangan mereka. Setelah di sini baru kita fasilitasi. Tapi kalau proses di sana pasti harus mereka, tidak boleh kita. Pasti ke perwakilan kita di sana yang memproses itu. Ya Pak. Pak Suyoto, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka di sana diancam Pak oleh pihak-pihak tertentu agar tidak kembali ataupun tidak berhenti kerja dan lain sebagainya. Apa Pak di sini peran BP3MI sendiri untuk melindungi mereka ataupun menyejahterakan pekerja migran Indonesia kita Pak? Kalau mereka tiba-tiba diancam itu kemungkinan kecil. Ya, mereka tetap difasilitasi dan diperhatikan oleh pihak KBRI setempat untuk menindaklanjutin bagaimana caranya pekerja migran itu bisa kembali dan bertemu dengan keluarganya, dan menimbang bahwasanya mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku, hukuman yang berlaku. Setelah selesai baru mereka bisa untuk menghubungi keluarganya dan untuk bisa dipulangkan ke daerah asal dengan biayanya mandiri. Ini yang kita bisa fasilitasi. Kalau kira-kira kita katakan diancam itu kecil kemungkinan, karena mereka keberangkatannya memang tanpa prosedur, tapi kecil kemungkinan untuk itu. Oke Pak, di Provinsi Sumatera Utara sendiri Pak, ada berapa sih Pak pekerja migran Indonesia yang sudah dipulangkan, berhasil dipulangkan? Kalau dipulangkan kita lebih kurang ada 25 orang, itu dari berbagai daerah asal. Kemudian kita pulangkan dengan biaya, bisa kita fasilitasi, kemudian nggak bisa kita fasilitasi dengan biaya mandiri dari keluarga. Oke Pak, berarti pada saat mereka dipulangkan di sini sudah pastinya BP3MI berperan agar mereka sampai pada keluarga lagi gitu ya Pak. Oke Pak, untuk sejauh ini sendiri apa saja sih Pak, mungkin Pak Pius bisa jelaskan terkait penipuan-penipuan yang dilakukan oleh penyalur ilegal tersebut. Di sana WNI diiming-imingkan akan bekerja untuk mendapatkan gaji yang tinggi, untuk mendapatkan kesejahteraan. Tapi sebenarnya apa sih Pak pekerjaan-pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia kita? Terima kasih. Misalnya di Kamboja itu judi legal, di kita yang legal. Sebenarnya mereka bukan mempekerjakan ilegal di sana. Mereka bekerja di sana, pekerja biasa di sana. Cuma dokumennya nggak lengkap. Misalnya kalau kita berbicara dengan penempatan yang legal dari dari P3MI-nya yang dari sini, mereka harus punya kontrak. Di sana mereka tidak punya kontrak. Itu kontrak kerja paling utama, itu baru bisa kerja. Di sana mereka nggak perlu bisa kerja, tapi mereka di sana resmi kerjanya. Karena kita bilang pun mereka bekerja di scammer, di sana scammer itu legal di Kamboja, di kita legal, tapi dokumen mereka nggak yang ilegal. Setelah sampai di sana, kalau sudah sampai di negara orang,
suka-suka mereka merejia kita. Gitu. Jadi setelah direjia, lihat dokumennya, oh ini warga negara Indonesia, kalau enggak dokumennya kita penjara, gitu, kita tangkap gitu. Bukan masalah pekerjaan mereka ilegal di sana, bukan pekerjaan ilegal, pekerjaannya legal di sana, tapi dokumennya yang ilegal. Oke Pak Karol, perlindungan hukum seperti apa sih Pak yang bisa didapatkan oleh warga negara Indonesia kita di sana Pak? Di sana. Iya Pak. Biasanya kalau ada masalah sih harusnya kalau memang harus difasilitasi oleh, dan saya sih sempat baca beberapa oleh KBRI pasti disediakan pengacara, bantuan pengacara dari KBRI atau dari baik di Malaysia maupun di Kamboja kalau memang ada masalah hukum di negara sana. Dan kemarin kita pulangin ada 3 ya dari Malaysia, itu hasil tadinya udah divonis hukuman mati, tapi dengan bantuan pengacara yang disediakan KBRI ternyata mereka lepas dari vonis hukuman mati dan kemarin sudah pulang ke keluarganya. Itu yang bisa yang saya sampaikan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bantuan pengacara bagi mereka yang memang sedang mengalami masalah hukum di sana. Oke Pak, untuk ketegasan pemerintah sendiri sudah sampai tahap mana Pak supaya fenomena ini ya kita harapkan tidak terjadi lagi? Yang jelas sih sudah cukup ini ya, karena kemarin juga kita sempat acara dengan Pak Mahfud MD ya yang di Batam, terus Satgas juga ini ya, semakin hari juga saya lihat udah semakin banyak yang waspada dengan tawaran-tawaran kerja ke Kamboja maupun ke Myanmar, dan banyaknya juga berita-berita yang menangkap beberapa pelaku yang mencoba menipu ya. Jadi Satgas dari pusat sampai dengan kabupaten itu sebenarnya sudah ada, dan mungkin sekarang ini sedang bekerja semua, baik ya Satgas ini mungkin dilibatkan beberapa kementerian dan di provinsi juga ada, di kabupaten daerah juga ada. Jadi harapannya kami sih semakin lama semakin memberikan efek jerah sehingga dan pengetahuan yang luas buat masyarakat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi notabene gajinya iming-imingnya terlalu besar tapi kerjaannya mudah gitu. Jadi ya Pak, mungkin Pak Pius bisa juga menjelaskan kepada pemirsa Orbit agar kita sama-sama bisa membedakan mana pekerjaan yang mungkin lowongannya itu ilegal atau tidak ilegal. Terima kasih pada pemirsa Orbit. Kalau misalnya mendapatkan informasi di media sosial tentang pekerjaan ke luar negeri, mohon nanti dikonfirmasi ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja, apakah ini ilegal apa tidak. Nanti kami bisa menjelaskan mana perusahaan kita yang perusahaan P3MI yang resmi terdaftar di BP3MI dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami berharap kepada pemirsa Orbit supaya hati-hati dengan iming-iming yang terlalu menggiurkan. Misalnya gaji besar, baru pemberangkatannya dokumennya tidak diperlukan atau dimudahkan. Itu salah satunya yang harus kita hati-hatikan. Nanti yang paling penting koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Kami terbuka dari pemerintah untuk menjelaskan P3MI mana yang resmi gitu. Memang ada selama ini penempatan G2G atau mandiri ya, ada juga mandiri. Jadi mandiri ini juga tetap harus koordinasi dengan BP3MI sama Dinas Ketenagakerjaan. Sekian. Oke, pemirsa Orbit, kita sama-sama mengetahui bahwa fenomena penipuan saat ini yang terjadi pada warga negara Indonesia kita untuk dikirimkan ke luar negeri berupa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dari warga negara Indonesia sendiri. Dan kita di sini juga harus pintar-pintar untuk memilah mana pekerjaan yang mungkin memang benar, ya seperti misalnya dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri ataupun misalnya dari website-website resmi perusahaan. Kalau misalnya seperti perekrutan ilegal tersebut, mungkin kita harus mencoba untuk menghindarinya agar tidak terjadi fenomena yang serupa lagi yang bisa membuat diri kita sendiri juga terjebak di sana ataupun terancam. Terima kasih kepada Bapak Suyoto, Bapak Pius, dan juga Bapak Karol atas kesempatannya. Saya Raufa Rahma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.